ini disampaikan berdasarkan beberapa hadis yang mengancam orang yang tidak bersalawat ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Ada pendapat itu, bila mana kita mendengar nama Nabi kita wajib bersalawat. Sebagian lagi berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya pada waktu tasyahud akhir. Salawat itu wajib pada tasyahud akhir sembahyang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawayhi, Imam Ahmad dan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, Imam Abu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali dan Imam Amir Asy-Sya'bi juga berpendapat demikian, bahwa salawat kepada Nabi itu wajib hukumnya dalam tasyahud akhir. Sebagian ulama mengatakan tidak kutemukan seorang sahabat dan tabi'in pun yang menyatakan bahwa salawat tidak wajib, kecuali An-Nakhai yang mengatakan bahwa salawat itu tidak wajib. Sebagaimana ulama sepakat bahwa pembacaan salawat tersebut hanya disyariatkan pada waktu tasyahud dan salat jenazah. Salat jenazah wajib juga, rukun kalau tuh sembahyang kifayah. Rukun pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, yang kedua salawat kepada Nabi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukum membacanya wajib atau mustahab sunat. Ulama sepakat bahwa dalam tasyahud akhir mesti ada salawat, dalam sembahyang jenazah mesti ada salawat, itu sepakat. Cuma hukumnya mereka khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Nah, kalau imam kita Syafi'i mengatakan wajib. Waktu-waktu untuk bersalawat, menurut sebahagian ulama, saat yang paling dianjurkan untuk membaca salawat adalah pada waktu tasyahud awal. Sunat ab'ad, membaca kunut, ujungnya ada salawat. Khutbah, lah khutbah Jumat wajib salawatnya. Bahkan kada boleh memakai dhamir dalam khutbah Jumat itu, ujar pendapat yang kuat di antara ulama fikih mazhab Syafi'i. Jadi mesti disebut Muhammadnya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Nah itunya. Jangan berdamir. Damir itu Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Nah itu kada boleh nih tuh. Kalau jadi hatib jangan wa alaihi ini tuh. Kalau nukar buku di pasar, buku khutbah banyak nang wa ala alaihi ini tuh. Nah itu jangan. Karena menurut pendapat yang kuat dari ulama kita mazhab Syafi'i, salawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah itu mesti disebut namanya, jangan damir. Hatib nang kada mengaji ilmu fikih, nukar bukunya di pasar, mintal kuat wani khutbah, nah baca kena khutbah Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, nya bukunya di pasar menjual macam itu. Nah itu kada sah khutbahnya, otomatis Jumatnya pun jadi kada sah. Nang di muka nang tahu wajib menagur. Itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Nah, pada khutbah setelah azan dan iqamat berdoa itu dianjurkan ada salawatnya. Memasuki masjid, melakukan sa'i di Safa dan Marwah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertemuan mesti ada salawat. Selesai talbiyah, mengusap Hajar Aswad, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar ke pasar, bangun malam, khatam Al-Qur'an hari Jumat dan malamnya, ketika berdiri melewati masjid merasa susah dalam keadaan susah, menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat salawatnya dibaca. Nah, ceramah setelah wudu, masuk rumah ketika lupa akan sesuatu, salawat. Bersiap untuk tidur, baca salawat.
setelah salat Jumat baca salawat, ketika berdengung telinga baca salawat, ketika mempunyai hajat baca salawat, ketika tiap-tiap perkara yang penting seperti berzikir itu ada salawatnya kita. Orang berzikir di ujungnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuat salawatnya itu. Ketika kaki kesemutan hingga tidak dapat bergerak, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Amiri dalam dan pengarang kitab Al-Qala'id, pada saat terjadi gempa, salawat sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sayuti. Dan pada hari Kamis dianjurkan juga salawat. Itu tempat-tempat keadaan-keadaan yang kita disuruh membaca salawat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku ingin salawat dibaca sebanyak mungkin dalam segala keadaan. Beberapa ulama mengatakan bahwa ada 100 waktu yang sangat dianjurkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga tempat atau keadaan yang dilarang membaca salawat itu. Pengertian dilarang itu antara dua, bila kada haram atau makruh sekada-kadanya. Pertama, sewaktu jima, illa dalam hati, kecuali dalam hati boleh, jadi dilapaskan di mulut. Waktu qadha hajat, nah jangan hendak bersalawat. Syuhratul mabi', waktu memperkenalkan barang, memperkenalkan nang apakah, Musalli ala Muhammad, jangan orang belilang rajin tuh ada kalau. Nah jangan, itu ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Apalagi waktu tergelincir asarah, tadangsar, jangan berselawat. Kemudian lagi wafil a'ras, pada waktu pengantinan, bisa pengantin Allah, pengantin datang ya hambur beres kuning, Allahumma sholli ala Muhammad, nah tatawaan. Nah itu mengatakan sebagian ulama hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak menghormati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baras dihambur, duit dihambur, berselawat pula. Itu kebiasaan yang kada baik. Wa amakinin najasa, di tempat-tempat nang najis jangan nak berselawat. Wal kadhirah, nah orang datang haji jangan disalawatin itu. Jangan berhambur baras Musalli ala Muhammad, jangan, karena itu melecehkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya, tempatnya, caranya kada cara menghormati dengan beliau. Lihat dalam kitab Syarah Dalail Khairat disebutkan itu. Keutamaan salawat ada 40 faedah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmat yang khusus kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Diampuni dosanya. Kita bersalawat, dosa kita diampuni. Dipenuhi keinginannya, dikabulkan segala hajatnya. Ketika akan meninggal dunia diberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Ini orang yang memperbanyak salawat dalam sehari-harinya. Hajatnya selalu dikabulkan Allah. Disucikan, dibersihkan, diselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi pada saat kiamat. Diharumkan majlisnya. Kalau kita membaca salawat, majlis kita tuh harum, cuma mencium malaikat sampai ke langit harumnya, sampai ke aras harumnya. Dihindarkan dari fakir dan sifat kikir. Dimantapkan langkahnya sewaktu berjalan meniti siratal mustaqim.
dilembutkan hatinya, diberkati diri, umur dan amalnya, diberi rahmat Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan hatinya, diberi hidayah, namanya dan nama ayahnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai orang yang telah memenuhi sebagian kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu disebutkan bahwa sekurang-kurang banyak membaca salawat itu ada 300 kali sehari semalam. Itu minimal banyak. Sekurang-kurangnya kita membaca salawat itu 300 kali sehari semalam, maka sudah disebut kita orang yang banyak bersalawat. Kalau kita salawat sampai kawa 1000 dalam sehari semalam, itu nyata banyak dan dapat faidah yang khusus, yaitu tidak dimatikan sebelum diperlihatkan Allah surga kepada kita. Itu hadis Rasulullah mengatakan, orang yang secara rutin tiap hari membaca salawat kepada Nabi 1000, dia tidak dimatikan sebelum ditampakkan surga di hadapannya, hanya dicabut ruhnya. Di samping itu, salawat juga merupakan sebuah doa, zikir dan munajat kepada Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa mengucap Allahumma, maka seakan-akan ia telah berzikir kepada Allah dengan seluruh namanya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, Allahumma adalah doa yang serba mencakup. Allahumma salli, kan? Allahumma itu zikir sudah. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika dibaca doa kita akan dikabulkan, adalah Allahumma. Nadar bin Shumayr radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengucapkan Allahumma, maka ia telah berdoa kepada Allah dengan seluruh namanya Allah. Sebagian ulama yang lain berkata, lafaz Allah dalam Allahumma menunjukkan zat Allah, dan huruf mim menunjukkan sifat Allah. Ketika menjelaskan wahyu Allah berikut, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Mujahid mengatakan bahwa hanya dengan menyebut nama Muhammad dan para sahabatnya hati akan menjadi tentram. Ia menganggap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zikrullah. Jadi bersalawat minggu dahulu sudah dijelaskan aturan-aturannya bersalawat, suci segala macam tempatnya, duduknya, pakaiannya, ada harum-harumannya, jangan bersegera menghadap kiblat. Nah, lalu lagi jangan kita membaca salawat itu langsung bersalawat. Oleh para ulama dahulu diajarkan aturan-aturan kalau kita hendak membaca salawat itu nang apa dulu nang kita baca. Kalau aturan-aturan kelakuan aturan pakaian sudah disebutkan semalam, kan minggu dahulu sudah ada. Nah, kemudian sudah kita duduk sempurna menghadap kiblat, jangan langsung baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan itu. Hendaklah dimulai dengan hal-hal yang baik dahulu. Mulai dengan istighfar dahulu 3 kali. Istighfar sekurang-kurangnya astagfirullah, selengkapnya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, boleh. Atau astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, itu 3 kali. Nah, untuk istighfar 3 kali hanya baca Fatihah, Al-Fatihah li ruhil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa li arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, summa li arwahi al-awliya wasyuhada wassalihin, summa li arwahi walidayya wa li masyayikhi wa lil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah,
tuntung baca Fatihah anyar baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin kama sallaita wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, hanya baca salawat nah handap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. 300 kah, 1000 kah? Nah, sekadar kemampuan kita. Karena tuntung 1000 membaca atau 300 hanya tutup lawan salawat nang panjang pulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, habis sudah tuh. Itu ada sebagian ulama yang mengajarkan macam itu cara membaca salawat kepada Nabi. Sesungguhnya telah saya sebutkan bahwa salawat Nabi merupakan salah satu jenis zikir. Oleh karena itu hendaknya salawat tersebut dilakukan dengan hati yang hadir, mengagungkan Nabi dan membayangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nang melihat Nabi, membayangkan Nabi. Nang melihat kubah Nabi, bayangkanlah kita berada di hadapan kubah beliau. Salawat merupakan tambahan kemuliaan yang terus-menerus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian salawat akan memberikan banyak faedah kepada kita. Selain sebagai zikir, salawat juga merupakan doa kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebenarnya salawat Allah sudah sangat cukup bagi beliau, salawat juga merupakan inti dan hakikatnya doa. Nah, kemudian faedah